kami susun jarinan 10. Lapun melapun kemuaro kerap-kerap ke angsoduo. Ampun-ampun kami kepada nan tua, maaf-maaf kami kepada nan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke angsoduo, jangan lupa membeli terasi. Jawab salam cuma berdua, saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatil ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati keluarga besar dari Pak Abdul Manan. Yang mana? Yang mana nih? Ini. Adiknya? Ya. Dari Palembang, ada? Ya, dari Palembang. Oh, kita galau. Yang sama kita hormati keluarga besar dari Pak Tamrin. Ya. Ini juga. Pak Tamrin ya, mewakili almarhum. Nah, ibu dah dari Muaro Labu. Yang sama kita hormati para tamu undangan, Ketua RT 25 Batang Besak tempat bersandar, akar kokoh tempat baselo, daun rimbun tempat berteduh. Pergi tempat bertanya, balik tempat berbarito yang kami hormati dan banggakan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak pula kami sebutkan namanya. Kami himpun para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Lupa saya wabil khusus kedua mempelai, Ratu dan Raja sehari. Pak Zulpambo kasih tahu, Pak Ustadz besok kasih nasihat perkawinan. Setelah saya umumin di masjid, siapa yang nikah? Desi Ratnasari. Nah, ini Desi Ratnasari ini bukan artis itu, bukan? Takut juga saya kasih apa itu? Kasih nasihat perkawinan. Iya, Desi Ratnasari. Tak jauh juga dari situ lah. Ya, yang hari ini berbahagia sekali. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan salawat akan mendapatkan syafaat rahmat darinya, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya tak mau ngasih nasihat perkawinan. Beban yang paling berat itu adalah memberikan suatu nasihat pernikahan kepada orang yang baru nikah. Rasa-rasa nak nikah lagi. Aduh. Karena ini Pak Zulpambo bolak-balik, saya tanya lagi, Pak Zulpambo sudah manggil ustadznya belum? Belum. Sampai saya pula diturun ke sini baru ditanya, besok Pak Ustadz kasih nasihat perkawinan. Alangkah enaknya.
Kita yang kesini kita pula disuruh. Tidak, saya bilang, datang ke rumah. Saya main-main baik. Rupanya datang nian ke rumah. Ustaz, besok ngasih nasihat perkawinan. Kan sudah tadi kasih tahu sama saya tadi. Ngapa lu kesini lagi? Nah, kata Ustaz tadi suruh kesini. Ya sudahlah. Kan do, dia terpaksa juga lah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat ini yang pertama untuk saya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihatkan, itu adalah mengingat-ingatkan untuk diri pribadi saya. Yang kedua, untuk kedua mempelai. Waktu Anda telah melaksanakan ijab kabul kemarin oleh Pak Abdul Manam atau diwakili, aku nikahkan anakku Desi Ratnasari. Yo. Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Si Agus Roni Agustian. Ulang kata kuaketnya. Saksi cecek dah tahu belum? Ulang katanya. Jangan getar, biasa baik. Ya wajarlah biasa, kan baru. Kalau orang dua kali mungkin cepat dia tangkap. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut langsung karena dia berpengalaman. Itu kan baru kan. Nah, diulang lagi, aku nikahkan anakku yang bernama Desi Ratnasari bin Abdul Manam dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Sah atau saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di saat itu Roni Agustian itu sudah sah menjadi suami daripada Desi Ratnasari. Hari Sabtu malam Minggu. Malam Minggu itulah malam yang pertama. Tapi malam pertama itu kalau tak salah tuh tak diganggu-ganggu kan tak. Malam pertama. Waktu diijab kabul itulah yang dikatakan misafan ghalizo. Misafan ghalizo itu adalah suatu ikatan pernikahan yang paling kuat dan ikatan yang sangat kokoh. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayuhan nasu taqurabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai seluruh manusia, yang dikatakan oleh Allah itu adalah manusia. Engkau diciptakan oleh Allah itu oleh seorang diri. Agus Roni itu dulu diciptakan oleh Allah itu keluar dari perut ibumu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waktu dikeluarkan oleh Allah dari perut ibumu, tidak mengetahui sedikit apapun wajah anakmu sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan hati nurani la'allakum tashkurun, supaya kamu itu mudah-mudahan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang diri, siapa itu? Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu Allah ciptakan lagi istri-istrinya. Siapa itu? Itu adalah siapa? Istri Adam? Siti Hawa. Wa khalaqa wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Bertemulah Adam dengan Siti Hawa tadi. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Berkembang biaklah banyak laki-laki, banyak perempuan. Keluarlah itu Roni, keluarlah itu Desi, dari sebagian banyak laki-laki dan perempuan tadi. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka saling bersilaturahim dan saling membantu. Allah, insya Allah dengan pertemuan dan berkeluarga ini, Allah selalu menjaga dan mengawasi kita semuanya. Bertemulah kita keluarga dari Palembang, bertemulah keluarga kita dari Muara Labu, Sumatera Barat. Makanya dikatakan kapal berlabuh lemparkan sauh, nahkoda penumpang turun di darat. Dua keluarga mulainya jauh, yang satu dari Muara Labu, yang satunya lagi dari Palembang, Batu Raja. Ya, Palembang Batu Raja. Bertemulah dengan ikatan pernikahan ini. Kalau sekali-sekali keluarga dari Muara Labuh nak jalan-jalan ke Palembang, bisa. Sebelumnya tak bisa. Nak kemana kunjungan kita? Karena tidak ada tempat bertemu. Karena adanya hubungan silaturahim pernikahan ini. Lebaran besok bisa jalan-jalan ke Palembang nanti ke rumah Desi Ratnasari.
Begitu juga sebaliknya, karena pernikahan ini bisa jalan-jalan ke Sumatera Barat, ke Padang. Kenapa? Karena ikatan pernikahan. Melalui ikatan pernikahan ini, insya Allah Allah selalu menjagakan. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, seorang Roni Agustian, Rasulullah menyampaikan, tunkahul mar'atu li arba'in, engkau nikahkan semua wanita itu dengan 4 pilihan. Siapapun yang akan nikah, maka nikahkanlah wanita itu dengan 4 kriteria. Ya ma'asar sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah diberikan kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, sudah mampu itu moral, sudah mampu itu spiritual, sudah mampu itu keuangan, maka nikahlah wahai para pemuda. Akhirnya Roni dulu yang saat itu lagi lajang, karena dia sudah mampu mental, karena dia sudah mampu spiritual, karena dia sudah mampu keuangan, dia melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu falyatazawwaj. Kenapa kita harus nikah? Fa'innahu aqradu lil basar. Nikah itu adalah menjauhkan dari pandangan kita, menjagakan penglihatan kita dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ahsanul lil faraj, memelihara kemaluan kita. Kalau kita tidak sanggup memelihara itu semua, wa man lam yastati wa alaihi bisawm, kalau tidak mampu, kata Rasulullah, maka hendaknya lah berpuasa. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, kalau tidak sanggup kita, kalau umur kita sudah masuk untuk menikah, tapi kita tidak mampu dengan mental, tidak mampu dengan spiritual, tidak mampu dengan keuangan, maka berpuasalah. Insya Allah dengan puasa bisa menahan nafsu, dengan puasa itu bisa menahan pandangan, dengan menahan rasa itu tidak bisa menahan hati kita. Fa'innahu idzal wija'u, maka sesungguhnya dengan puasa itu akan merupakan suatu perisai baginya. Itulah pesan daripada para pemuda dan pemudi saat ini. Siapa yang akan kita nikahkan itu? Yang pertama adalah wa maliha. Kita memilih calon wanita, calon kita itu adalah kita lihat itu hartanya. Tapi bukan harta itu sebagai prioritas pertama. Walaupun kita memilih wanita itu dengan prioritas hartanya, tapi harta itu adalah memiliki orang tua yang punya. Makanya si Roni itu, berdirilah Anda di atas diri sendiri, di atas kaki sendiri. Jangan engkau dijatuhkan dengan mentang-mentang nanti orang tuanya disirat rasani, dia adalah memiliki harta yang banyak, engkau nikahkan desi karena hartanya. Itu juga tidak merupakan suatu prioritas. Yang kedua, kata Rasulullah, yaitu wali hasabiha, yaitu keturunannya. Orang yang mendapatkan keturunan yang baik tentu akan mendapatkan pula calon pengantin yang baik. Orang yang mendapatkan keturunan yang jelek pasti akan mendapatkan pula pasangan yang jelek. Karena itu sudah ada dijelaskan. Itulah yang dikatakan dengan keturunan. Yang ketiga, wali jamaliha, engkau pilihlah yaitu kecantikannya. Tapi cantik itu juga bukan suatu prioritas. Banyak orang yang cantik tapi akhlaknya jelek, akhlaknya busuk. Banyak orang yang cantik, rupanya mukonya yang cantik, kakinya hitam semuanya sama tangan-tangannya. Mukonya putih, rupanya bedak 4 cm. Tangannya hitam. Nah, tapi bukan juga prioritas. Alhamdulillah, Pak Roni dengan mawaddah warahmah, ada cinta dan rasa kasih sayang tadi. Inilah suatu pilihan dari Pak Roni sendiri, itulah Desi Ratnasari. Insya Allah menjadi keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Wasbar bisati pintu lipat yadaka. Dari 4 itu, kenapa Rasulullah tanya? Kenapa dari keempat itu ditaruh yang agama itu termasuk nomor 4? Kenapa tidak agama dimasukkan nomor 1? Di situ ada pasban bizati pintu lipat yadaka. Dari 4 itu kategori, dari 4 kriteria tadi itu, maka agama inilah suatu pilihan supaya itu yang akan membuat kita bahagia. Coba kita pilih agama, karena dia memiliki agama. Walaupun dia cantik, dia jelek, tapi agamanya kuat. Walaupun hartanya tidak ada, agamanya kokoh. Walaupun dia keturunan yang agak kurang dari baik, tapi agamanya kuat. Karena agama itu ada, insya Allah keluarga ini akan bisa menjadi keluarga yang sakinah, dijaga oleh agamanya.
Makanya kita termasuk orang pilihan-pilihan daripada Roni terhadap Desi Ratnasari. Itulah merupakan satu tanggung jawab daripada suami kepada istrinya. Hari ini adalah merupakan suatu resepsi memberikan informasi kepada masyarakat terutama RT 25 bahwa saya ini Roni adalah sebagai kepala keluarga. Maka tunjukkan apa yang disampaikan, diserahkan kepada tuan rumah tadi, kepada orang tua dari mewakili dari Pak RT tadi, maka berikanlah apa yang bisa kita berikan, karena tujuan daripada pernikahan itu adalah misakon golizo. Karena yang tanggung jawab adalah daripada suami itu, pertama dia harus mempersiapkan sandang, pakaian harus disiapkan, kebutuhan harus disiapkan, dia harus menyiapkan pangan, makan itu adalah tanggung jawab, minum adalah tanggung jawab suami, papan, rumah itu pun merupakan juga tanggung jawab daripada suami. Bapak ibu semuanya, bapak-bapak ini coba, ibu-ibu coba lihat nih, bapak-bapak ini berusaha sebenarnya dijaganya kita, istri kita, wanita-wanita dan istri-istri kita semuanya, supaya istri kita itu tidak terhindar daripada yang panas-panas. Dibuatkanlahnya rumah untuk supaya tenang, supaya istrinya tidak panas-panas. Dibelikannya lah mobil-mobil supaya kalau nak ke undangan bisa naik mobil, tidak juga kepanasan. Kalau istri juga nak minta emas, dibelikan oleh suaminya itu emas, supaya dinaikkan derajatnya sedikit dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Begitu setia suami itu terhadap istri-istri dan wanita-wanita kita. Tapi jangan juga sebaliknya. Desi Ratnasari, kalau nanti hari ini Anda mulai masuk, hari ini hari pertama pernikahan, nanti sebulan dah mulai berubah, 2 bulan nanti lah berubah, 3 tahun apalagi, sudah punya anak apalagi, nanti sudah 30 tahun mulai lalu kau kawan. Jangan engkau maki-makikan suamimu. Maki-maki suamimu itu adalah merupakan dosa besar. Masuk ke dalam neraka itu adalah wanita istri yang memaki-makikan suaminya. Suaminya capek bekerja dari kantor, lagi marahkan sama atasannya, tiba di rumah dimaki-maki pula sama istrinya. Berkuasalah istri daripada suami. Kalau kita salah paham itu biasa. Kalau kita salah daripada masalah setia dalam keluarga itu biasa. Tapi kalau memaki-makikan istri suami itu jangan. Masuk kita ke dalam neraka. Itulah makanya wanita, kenapa wanita banyak di dalam neraka, karena banyak yang tidak tanggung jawab suami itu banyak dilimpahkan karena maki-makikan daripada suami itu. Padahal suami sudah memikirkan itu semuanya. Dilanjutkan dengan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah inilah hubungan. Mana saya tahu Roni dulu rupanya Desi ini adalah pasangan saya. Dulu mana saya tahu adalah dari Muara Labu dan Palembang itu bisa bersatu. Rupanya ini semuanya dipertemukan oleh Allah itu. Satu dari Palembang, satu di Muara Labu. Bertemulah di tanah ini Pusako Betua, yaitu perumahan Permata Simpang Ribu RT 25. Inilah yang merupakan satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Roni dan Desi Ratnasari dalam acara pernikahan dan resepsi ini. Dengan apa? Dengan adanya istri-istri yang Allah berikan tadi, merupakan satu kekuasaan Allah tadi untuk supaya Roni dan Desi tentram. Hilangkanlah rasa waktu bujang itu, buangkanlah lajang itu yang selama ini kita sendiri dan sekarang ini sudah berdua. Beban Pak Roni itu sekarang dari orang tua kepada Roni, orang tua kepada Desi, yang selama ini tanggung jawab orang tua terhadap Desi sudah dilimpahkan tanggung jawab kepada Roni Gustian.
untuk menyambung daripada estafet orang tua. Itulah Roni sebagai penanggung jawab untuk menyambung silaturahim dan keturunannya. Semoga dengan pernikahan ini, persepsi resepsi ini menjadi dan mendapatkan keturunan yang baik, mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Itulah tanggung jawab pakaian, pangan, papan yang sehari-hari itu adalah merupakan tanggung jawab daripada Roni itu terhadap Desi Ratnasari. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar baginya. Yang penting itu adalah di dalam rumah tangga itu rajin-rajinlah kita melaksanakan sholat. Jangan sampai sholat 5 waktu itu kita tinggalkan. Itulah bentuk daripada dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuntunlah istrimu itu Roni dengan tetap mendekatkan diri kita kepada Allah. Jagakan sholat itu. Maka dalam pantun itu dikatakan jangan duduk di depan pintu. Kalau ada debu, ambilkan sapu. Hiasi dirimu itu dengan iman. Hiasi diri dengan imanmu. Tapi ingat, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Karena itu mempermudah jalan keluar setiap ada masalah. Mempermudah setiap ada masalah besar maupun kecil. Pasti Allah akan berikan jalan keluar kalau kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kata bapak yang dari Muara Labu, katanya umur belum setahun jagung, setahun jagung, darah belum setapuk pinang. Itu lagu Minang itu. Pepatah ya, lagu Minang juga itu ada. Nah, dengan ini jangan anggap orang yang berkeluarga yang sudah lama-lama itu yang makan asam banyak itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Tidak ada hidup ini tanpa ada masalah. Tapi dengan masalah yang kecil nanti hilangkan masalah itu. Dari masalah yang besar nanti jadikan masalah itu yang kecil. Jangan masukkan pihak ketiga di dalam keluarga tersebut. Makanya apapun yang kita bisa sekarang itu adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ar-Roni ini adalah merupakan suatu pemimpin yang di dalam rumah tangga dan keluarganya. Jadi pemimpin itulah ada masalah yang besar dan kecil, berkomunikasilah antara suami dan istri. Inilah tanggung jawab dan tugas daripada Roni. Itu yang kedua. Yang ketiga, jujur Roni terhadap keluarga dan istrinya. Yang selama ini misalnya Desi tidak tahu berapa gajinya si Roni ini, mulai hari ini kasih tahu Desi, saya penghasilan saya ini 5 juta rupiah. Setiap bulan gajikan berikan kepada istri. Itulah merupakan suatu bentuk tanggung jawab daripada suami terhadap istri. Tapi ingat juga nanti setelah itu jangan kalau tidak dikasih juga suami itu dikit bukannya. Desi, ini dikasih 5 juta sampai Roni tidak sama sekali pegang duit sama sekali. Ambil juga kita juga 250, 300 atau 500. Ini untuk pegangan abang kalau nanti ada di jalan keinjak tomat misalnya. Ya, jujur itu penghasilan. Yang kedua, ingatkanlah, mintalah ridho kita kepada kedua orang tua. Setiap sesuatu setelah kita melaksanakan, alhamdulillah hari ini kita diridhokan oleh kedua orang tua. Tanpa orang tua kita akan durhaka kepadanya. Keberkahan hidup dan rezeki kita juga tidak ada yang akan bekal di abadi di atas dunia ini. Mintalah seseringkan mungkin. Jangan nanti setelah nikah ini, setelah resepsi ini sudah disahkan oleh orang tua. Mulai hari ini sampai tahun ke depan tidak pernah kontak orang tua. Lupa dengan orang tua. Ini adalah merupakan durhaka yang sangat besar bagi seorang Roni dan Desi. Ridallahu fi ridal walidain. Ridho ini sangat penting. Ada kita dengar suatu cerita Alqamah. Alqamah ini orang yang rajin sholat, orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin berzakat, orang yang rajin beribadah. Akan tetapi Alqamah di dalam hidupnya itu dia mengalami sakratul maut. Keras sekali dalam menghadapi sakratul
sakratul maut, sakit yang sangat parah. Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, padahal orangnya alim syarat Allah Subhanahu wa taala. Menghadap istrinya itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami saya sakit parah di rumah, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah panggilkan Bilal bin Rabah, Rasulullah panggilkan Amar, panggilkan Su'aib, suruh lihat ke rumah Alqamah. Betul atau tidak Alqamah itu betul-betul dalam keadaan menghadapi sakratul maut? Kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkan dan lancarkanlah saya dalam hidup dan menghadapi kematian itu. Berdoa kita setiap hari dalam doa selamat itu disampaikan. Setelah itu datang Bilal bin Rabah melihat Alqamah itu, dibimbingkannya. Lakinu talqinkan, dibimbingkan Alqamah, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah juga tidak bisa mengucapkan di tenggorokannya, ngangkut kalimat-kalimat itu di saat menghadapi sakratul maut. Maka kalau kita akan mau melihat bekalnya betapa parah dan sakitnya sakratul maut, maka coba lihat kepada orang yang lagi sakit menghadapi sakratul maut, itu sangat sakit sekali. Akhirnya Alqamah Bilal bin Rabah nanti menghadap lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah membimbingkan, mentalkinkan Alqamah ini, tapi Alqamah itu juga tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, wahai Bilal, wahai para sahabat, apakah ibunya Alqamah ini masih hidup di atas dunia saat ini? Kata sahabat, ibunya masih tua dan renta saat ini, hidup di suatu kampung yang sangat jauh, masih hidup. Kalau memang masih hidup, kata Rasulullah, panggilkan dia, itu suruh menghadapkan kepadaku. Kalau ibunya tidak sanggup, saya yang akan menuju ke rumah orang tuanya, ibunya Alqamah. Akhirnya dipanggillah ibunya Alqamah. Akhir datang ibunya Alqamah menghadap kepada Rasulullah. Lalu ditanya, wahai ibunya Alqamah, apakah benar ibunya Alqamah? Benar, saya ibunya Alqamah. Tahukah bagaimana sifat Alqamah? Kata ibunya Alqamah. Ibu Alqamah mengatakan, Alqamah itu adalah anak yang rajin sholat, Alqamah anak yang rajin berpuasa, Alqamah anak yang rajin zakat, Alqamah anak yang rajin beribadah. Lalu kenapa tahukah keadaan Alqamah saat ini dalam menghadapi sakratul maut? Kata Rasulullah. Apa kata ibunya? Sesungguhnya Alqamah dalam menghadapi sakratul maut ada kesalahan yang sangat fatal yang belum diampunkan, dimaafkan oleh orang tuanya ibunya Alqamah. Kenapa? Di saat Alqamah itu, di saat saya melahirkan dia adalah anak yang baik, akan tetapi setelah dia berkeluarga, dia lebih mementingkan istrinya dibandingkan dengan saya yang melahirkannya, sehingga tua renta ini dia lupakan. Atas dasar dia durhaka kepadaku, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi karena Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mementingkan istrinya dan keluarganya, lupa dengan ibu yang tua renta tadi yang melahirkan dia. Itulah akibat-akibat, mintalah doa dan teleponlah orang tuamu di saat kamu susah, di saat kamu bahagia, di saat kamu memiliki rezeki, di saat engkau memiliki harta, berikan. Dan ingatlah, baik mertua maupun orang tua kita sendiri. Inilah suatu hikayah cerita bagi kita, supaya bisa kita ambil satu pengetahuan iktibar bagi kita. Jangan lupakan orang tua kita yang telah melahirkan kita. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai ibunya Alqamah, maukah engkau memaafkan Alqamah yang saat ini dalam sakratul maut? Orang tuanya lama itu berpikir di saat itu mau memaafkan atau tidak. Rupanya kata Rasulullah, wahai Bilal bin Rabah, wahai para sahabat, kumpulkan semua kayu bakar yang ada di belakang ini, kumpulkan, bakarkan Alqamah itu hidup-hidup di hadapan ibunda Alqamah. Ibu yang mana yang akan melihat anaknya dibakar hidup-hidup di hadapannya? Tidak ada satupun ibu yang akan melihat atau merestui anaknya dibakar hidup-hidup di hadapannya. Oleh karena itu, apa kata Rasulullah? Maukah engkau memaafkannya? Ibunya akhirnya memaafkan kesalahan-kesalahan Alqamah. Dari pertemuan itulah, kata Bilal bin Rabah, saya maafkanlah anakku yang saya sedang dalam sakratul maut saat ini. Kata Rasulullah, wahai Bilal bin Rabah, ulangi lagi kamu ke rumah Alqamah, bimbingkan Alqamah itu, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah Allah akan mempermudah dan melancarkan segala apa yang diucapkan Alqamah. Setelah dibimbing Bilal bin Rabah, Alqamah dengan mudah dan lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Allah memaafkan setiap kesalahan hamba, karena Allah memberikan taubat dan menerima taubat setiap hamba yang ingin bertaubat. Itulah pesan saya kepada Roni dan Desi. Ingatlah
orang tuamu yang saat ini merestuikanmu, dan nanti suatu kelak engkau memiliki harta yang banyak, suatu kelak engkau memiliki keturunan yang banyak dan baik, suatu saat nanti engkau memberikan suatu rumah yang besar dan baik. Itu merupakan suatu doanya engkau semuanya. Itu tak lupa daripada doa kedua orang tuamu yang membimbingkanmu, yang membawakanmu sehingga engkau bisa berdiri dan duduk di atas pelaminan ini. Hubungilah orang tuamu, ingatkanlah orang tuamu, sehingga kamu nanti akan berjalan menuju tujuan akhir, yaitu alam akhirat. Nanti berpisahlah kita di sana, tidak ada pun satu pun yang akan memisahkan kita nanti. Hanya kematianlah kita yang bisa memisahkan dari suatu pernikahan ini. Tidak ada pernikahan yang kedua kalinya, hanya kematianlah yang akan bisa memisahkan kita semuanya. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Roni dan Desi Ratnasari. Desi Ratnasari, saat ini engkau sebagai seorang istri. Tidak ada pernikahan itu kalau tidak ada restu daripada orang tua. Dan saat ini Anda diangkatkan derajat oleh Allah, yaitu Anda diberikan satu jabatan. Jabatan itulah yang dikatakan jabatan seorang istri. Jadilah istri yang baik, jadilah istri yang baik kepada kita semua. Dalam Al-Quran mengatakan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Roni adalah bagaikan pakaian bagi Desi, Desi adalah merupakan suatu pakaian baginya Roni. Kenapa kita ini semua adalah bagaikan pakaian untuk saling menutup-nutupkan? Kenapa itu pernikahan itu dikatakan sebagai pakaian? Pakaian itu adalah pertama untuk menutupkan aurat-aurat kita. Berarti apapun kekurangan daripada Roni, engkau tutupkan Desi Ratnasari. Apapun kekurangan daripada Desi Ratnasari nanti, engkau tutupkan wahai Roni. Itulah yang dikatakan bahunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Yang kedua, karena yang pertama adalah pakaian itu untuk menutup aurat. Yang kedua, bahwa pakaian itu harus menjaga aibnya. Jangan digembor-gemborkan dan disampaikan kepada orang lain. Setiap kita punya aib istri, setiap kita punya aib suami. Oh, sampaikan kepada orang-orang lain. Oh, istri saya sulit lemah sahabat di atas kasur. Oh, tidak bisa nyuci. Oh, tidak bisa masak. Akhirnya pun Desi masalah dia. Masaknya apa itu kari jengkol. Dimasaknya Desi tidak bisa masak karena dipaksa masak, akhirnya masak dia. Setelah dimasaknya, dimasuknya ke garam itu banyak-banyak, dimasuknya ke cabenya banyak-banyak, dimasuknya apa lagi banyak-banyak. Akhirnya Roni itu setelah dicicipnya, apa rasanya? Tak kata rasa katanya. Setelah mendengar tak kata rasa, diteleponlah sedesi COVID-19, datang COVID-19. Kenapa? Bawa itu suami saya isolasikan. Kenapa? Sudah tidak ada punya rasa lagi. Datang COVID, rupanya bukan apa itu, bukan diisolasi. Mulutnya itu tidak terasa lagi dicicipin, saking banyaknya garam yang masuk dalam mulai tersebut. Nah, apa salah-salah paham? Ya, jangan nanti salah-salah paham. Dekat rasul, dengan rasul. Karena COVID, salah satu akibat COVID itu karena tidak ada rasa penciuman dan rasa dalam apa mencicipi sesuatu. Itu salah satu kenapa COVID itu. Dia kepada dokter. Ya, nah, jatuh salah, ada dokter sini, betul itu. Jadi kalau tidak punya rasa, jangan sampaikan, katakan walaupun itu asin. Desi, kamu hebat juga masak. Yang katakan, wahai Desi, alangkah enaknya sama jengkol. Besok dah usah buat lagi ya. Lagi tahu lagi. Jadi tidak ada tersinggung gitu. Nah, jadi sekarang ini tugas daripada si Desi sekarang sudah menjadi istri daripada suaminya. Dijaga hartanya, dijaga performanya, dijaga pakaiannya, dan juga Roni bimbingkan istrimu. Juga jangan lupa sholat 5 waktu. Insya Allah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mempermudahkan dan mengajarkan dan memudahkan semua apa urusan kita yang di atas dunia ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan suatu rizki apabila kita bertakwa kepada Allah, apabila kita selalu sujud kepada Allah, apabila rumah kita itu diiringi dengan banyak doa dan sujud kepada Allah dan zikir kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan suatu rizki yang tak terduga-duga, yang tak disangka-sangka nantinya. Wa tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Para siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jaminkan, penuhkan semua setiap kebutuhan
kebutuhan hidup kita di atas dunia ini. Insya Allah dengan itu semuanya akan terjalinlah hubungan ini, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak hambatan, walaupun banyak tambatan di atas dunia ini, berjalan dengan mulus sampai ajal memisahkan kita. Kalau kita tidak tahu, makanya jangan lupa ingat membaca Al-Quran. Sinarilah rumah kamu itu dengan sholat, sinarilah rumahmu itu dengan membaca Al-Quran. Maka jalan-jalan kamu ke taman bunga, pasti kupu-kupu itu terbang melayang. Maka jangan setiap hari itu kamu bacakanlah Al-Quran. Dan juga jangan lupa kamu bersolawatan, ya, membaca Al-Quran sedemikian sesering mungkin. Jangan juga kita lupa untuk selalu berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup kepada Pak Roni, khususnya dan Ibu Desi Ratnasari beserta Bapak Ibu keluarga semuanya. Semoga kita bisa mendapatkan suatu iktibar bagi kita semuanya. Ke depan kelak kita selalu doakan. Kita doakan supaya kedua keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga Roni bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di RT 25 ini. Insya Allah apabila itu kebersamaan itu ada, maka kita semua akan bisa dari awal sampai akhir akan lancar semuanya dalam hidup dan kehidupan ini. Dan kita selalu berdoakan juga semoga nanti kelak mendapatkan keturunan yang baik dan soleh dan soleha. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menadahkan kedua tangan kita memohon ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga acara kita ini dari awal hingga akhir dilancarkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah, dan tidak ada sedikit pun yang akan menghambatkan dalam setiap langkah dan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma alif bainaka ma alafta baina Desi wa Roni. Summa alafta kamina kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha wa kama alafta baina kama alafta bainahuma kama alafta baina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siti Khadijatul Kubra. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersyukur dan memanjatkan puja dan puji syukur hadirat-Mu ya Allah. Kami tadahkan kedua tangan kami memohon kehadapan-Mu ya Allah pada hari ini dan kemarin telah melaksanakan ijab kabul antara adik kami Desi Ratnasari dengan Roni Agustian. Semoga dengan resepsi pernikahan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di bawah ridho dan barokah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan yang Maha memberkahi, berikanlah keberkahan setiap kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan saat ini, sehingga kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Berikanlah kami kekuatan ketika kami dalam kesulitan, kokohkanlah iman di dalam dada kami sehingga kami tidak berpaling dari-Mu ya Allah. Allahumma sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan bapak ibu lemparkan, ulo katokan, sampaikan ulo ke polisi. Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.